Di sebuah kota kecil di pinggiran ibu kota, hiduplah seorang anak bernama Raka. Ia tumbuh dalam keluarga yang sederhana, bahkan bisa dibilang serba kekurangan. Ayahnya bekerja sebagai buruh bangunan, sementara ibunya membuka warung kecil di depan rumah kontrakan yang mereka tinggali. Rumah kontrakan itu sempit, dindingnya sudah kusam, dan atapnya sering bocor ketika hujan deras turun. Namun, itulah satu-satunya tempat berlindung yang dimiliki keluarganya. Sejak kecil, Raka sudah terbiasa mendengar ejekan dari teman-temannya. "Raka, kamu nggak punya rumah sendiri ya? Numpang terus." Begitulah kata-kata yang kerap mampir ke telinganya. Bagi anak-anak lain, rumah adalah simbol kenyamanan, kebanggaan, sekaligus penanda status sosial. Tapi bagi Raka, rumah adalah mimpi. Sebuah mimpi yang terasa jauh, tapi justru membuatnya ingin berjuang lebih keras. Setiap kali pulang sekolah, Raka sering menunduk ketika melewati perumahan-perumahan baru yang dibangun di kota kecilnya. Rumah-rumah itu tampak megah, dengan pagar tinggi dan halaman luas. Anak-anak sebaya Raka bermain sepeda di halaman rumah mereka, tertawa riang tanpa memikirkan apa-apa. Raka hanya bisa menghela napas, membayangkan bagaimana rasanya jika ia punya rumah sendiri, meski hanya kecil dan sederhana. Meski begitu, ada satu hal yang membuat Raka berbeda. Ia tidak membiarkan ejekan itu menjatuhkannya. Justru, semakin sering ia diejek, semakin kuat pula tekadnya untuk membuktikan bahwa ia mampu. Ia tidak ingin seumur hidup tinggal di kontrakan, tidak ingin keluarganya terus dipandang rendah. Di sekolah, Raka bukanlah anak yang menonjol. Nilainya biasa-biasa saja, bahkan sering kalah jauh dari teman-temannya yang lebih pintar. Tapi ada satu hal yang ia miliki, rasa ingin tahu yang besar. Ketika orang lain sibuk bermain, Raka lebih senang memperhatikan bagaimana tukang bangunan bekerja membangun rumah di dekat sekolahnya. Ia kagum melihat bata demi bata disusun rapi, lalu berubah menjadi dinding kokoh. Baginya, itu seperti sebuah keajaiban, sebuah bukti bahwa kerja keras bisa mengubah sesuatu yang sederhana menjadi sesuatu yang bernilai. Namun, kekagumannya itu sering jadi bahan ejekan juga. "Ngapain sih liatin tukang bangunan? Emangnya mau jadi kuli juga?" ejek seorang temannya. Raka hanya diam, tapi di dalam hatinya ia berbisik, "Tidak, aku akan jadi lebih dari itu. Aku akan punya rumahku sendiri." Hari-hari Raka diisi dengan perjuangan kecil. Sepulang sekolah, ia membantu ibunya menjaga warung. Warung itu tidak besar, hanya menjual jajanan sederhana, mie instan, kopi, dan beberapa kebutuhan pokok. Kadang warung sepi, kadang ramai. Dari situlah Raka belajar arti uang, bahwa setiap rupiah yang masuk sangat berarti, dan bahwa uang tidak datang dengan mudah. Meski masih kecil, ia sering bertanya pada dirinya sendiri, mengapa ada orang yang bisa dengan mudah membeli rumah, sementara keluarganya harus menabung bertahun-tahun hanya untuk membayar kontrakan. Ia mulai menyadari ada ketimpangan sosial di lingkungannya. Orang kaya semakin mudah mendapatkan apa yang mereka mau, sementara orang miskin harus berjuang keras hanya untuk bertahan hidup. Suatu hari, ketika Raka duduk di depan warung sambil mengerjakan PR, seorang tetangga lewat sambil berkata pada ibunya, "Bu, kapan pindah ke rumah sendiri? Kontrakan terus kan capek." Ucapan itu terdengar biasa, tapi bagi Raka, itu seperti pisau yang menusuk hatinya. Ia menunduk, pura-pura tidak mendengar, tapi di dalam hatinya ia berjanji, suatu saat, ia akan membuktikan bahwa keluarganya juga bisa punya rumah sendiri. Meski kecil, janji itu menjadi semacam bahan bakar untuk Raka. Ia tahu hidupnya tidak akan mudah, tapi ia percaya bahwa masa depan bisa berubah jika ia berusaha. Sejak saat itu, ia mulai memperhatikan lebih banyak hal. Ia ingin tahu bagaimana orang bisa membangun rumah, dari mana mereka mendapatkan uang, dan bagaimana cara mereka mengatur hidup. Ia mulai gemar mendengarkan cerita-cerita orang dewasa yang mampir ke warung ibunya. Ia mendengar tentang pekerjaan, usaha, bahkan utang piutang. Semua itu ia simpan dalam pikirannya, meski ia belum sepenuhnya mengerti. Raka kecil mungkin terlihat seperti anak biasa.
Ia masih bermain layang-layang di lapangan, masih suka berlari bersama teman-temannya, dan masih sering dimarahi ibunya karena lupa belajar. Tapi di balik semua itu, ada satu hal yang berbeda. Ia memiliki tekad. Tekad yang lahir dari rasa sakit karena diejek, dari rasa malu karena dianggap tak mampu, dan dari mimpi sederhana untuk memiliki rumah sendiri. Di usia yang masih belia, Raka belum tahu bagaimana caranya mewujudkan mimpi itu. Namun, satu hal yang ia tahu pasti, ia tidak ingin menyerah. Baginya, hidup bukan hanya soal menerima nasib, tapi juga soal berjuang melawannya. Ia percaya, meski jalan yang harus ia tempuh panjang dan berliku, suatu saat nanti ia akan sampai pada tujuan. Malam itu, ketika hujan deras mengguyur kota kecilnya, Raka terbangun karena atap kontrakan bocor. Air menetes ke dalam ember yang sudah penuh, menimbulkan bunyi tik-tik-tik yang membuatnya sulit tidur. Ia menatap langit-langit rumah yang basah, lalu memandang ibunya yang tertidur kelelahan di sampingnya. Dalam hati ia kembali berbisik, "Aku akan buktikan, Bu. Kita akan punya rumah sendiri, suatu hari nanti." Dan sejak malam itu, mimpi itu benar-benar tertanam dalam dirinya. Sebuah mimpi yang akan membawanya menempuh perjalanan panjang penuh rintangan, kegagalan, sekaligus keberhasilan. Sebuah mimpi yang kelak akan membuatnya menjadi seseorang yang tidak hanya sekadar mampu membeli rumah, tapi juga mampu membangun banyak rumah untuk orang lain. Masa remaja bagi Raka bukanlah masa yang penuh dengan hura-hura seperti kebanyakan anak lain di kotanya. Saat teman-temannya sibuk nongkrong di kafe, bermain gitar di pinggir jalan, atau pergi jalan-jalan ke mal, Raka lebih banyak menghabiskan waktu di rumah kontrakan sempit bersama keluarganya. Ia tidak punya uang untuk bergaya seperti anak-anak lain, apalagi untuk mengikuti tren. Namun, ada sesuatu yang membuatnya berbeda. Ia mulai menyimpan sebuah impian besar. Impian itu sederhana, tapi baginya sangat berarti, memiliki rumah sendiri. Bukan rumah megah seperti perumahan elit di pinggiran kota, melainkan rumah kecil yang cukup untuk menampung keluarganya tanpa harus membayar sewa tiap bulan. Impian itu tumbuh semakin kuat seiring bertambahnya usia. Setiap kali ia melihat ibunya menghitung uang hasil warung sambil mengeluh karena uang kontrakan semakin mahal, hatinya terasa perih. Setiap kali ayahnya pulang dalam keadaan lelah dan hanya bisa menunduk saat ditanya tentang tabungan untuk rumah, Raka semakin yakin bahwa ia harus berbuat sesuatu. Pada suatu sore, ketika Raka baru pulang sekolah, ia duduk di depan warung sambil membaca sebuah buku lusuh yang ia pinjam dari perpustakaan sekolah. Buku itu tentang kisah hidup seorang pengusaha sukses yang dulunya juga berasal dari keluarga miskin. Raka membaca dengan penuh semangat, meski kadang ia tidak sepenuhnya mengerti istilah-istilah bisnis di dalamnya. Tapi satu hal yang ia tangkap jelas, bahwa orang miskin pun bisa berubah nasib jika punya keberanian dan kerja keras. Sejak saat itu, membaca menjadi salah satu kebiasaan baru Raka. Ia sering meminjam buku-buku tentang bisnis, motivasi, dan biografi tokoh sukses dari perpustakaan. Teman-temannya heran, karena biasanya anak-anak seusia mereka lebih suka membaca komik atau novel populer. Tapi Raka tidak peduli. Ia merasa, setiap buku yang ia baca menambah bahan bakar untuk mimpinya. Selain membaca, Raka juga mulai belajar menabung. Uang jajannya tidak seberapa, hanya cukup untuk membeli makanan di kantin sekolah. Tapi ia memilih untuk menghemat. Kadang ia rela menahan lapar di jam istirahat, hanya demi bisa menyisihkan 1.000 atau 2.000 rupiah ke dalam kaleng bekas biskuit yang ia simpan di bawah tempat tidurnya. Kaleng itu menjadi rahasia kecil Raka, sebuah simbol dari tekadnya. Meski jumlah tabungannya sangat sedikit, Raka merasa bangga. Setiap kali ia mendengar suara koin jatuh ke dasar kaleng, ia membayangkan langkah kecil menuju rumah impiannya. Tentu saja, ia tahu bahwa uang itu belum ada apa-apanya dibanding harga rumah sungguhan. Tapi bagi Raka, yang terpenting adalah memulai. Karena tanpa memulai, mimpi hanya akan jadi mimpi. Namun, tidak semua orang mengerti apa yang Raka lakukan. Ada teman-temannya yang menertawakan kebiasaan Raka. Ngapain sih nabung 1.000-2.000? Kapan bisa beli rumahnya?
Palingan cuma cukup buat beli bakso, kata salah seorang temannya sambil tertawa. Raka hanya tersenyum. Ia tidak ingin menjelaskan panjang lebar. Ia tahu bahwa mereka tidak akan paham. Biarlah nanti waktu yang menjawab. Selain menabung, Raka juga mulai memperhatikan peluang. Ia sadar, menabung saja tidak cukup. Ia butuh cara lain untuk bisa lebih cepat mewujudkan mimpinya. Dari buku yang ia baca, ia tahu bahwa banyak orang sukses memulai dari usaha kecil. Maka, sejak itu ia mulai berpikir, usaha apa yang bisa ia lakukan dengan modal kecil? Suatu hari, ia mendengar cerita dari salah satu pelanggan warung ibunya tentang orang-orang yang sukses dari jual beli properti. Raka terperangah. Selama ini, ia hanya memikirkan bagaimana caranya membeli rumah. Tapi ternyata ada orang-orang yang justru bisa kaya raya dengan membangun dan menjual rumah. Sejak hari itu, ia mulai tertarik dengan dunia properti. Meski masih awam, ia merasa ada sesuatu di dalam dirinya yang berbisik, inilah jalannya. Raka pun mulai rajin mengamati iklan rumah di koran bekas yang sering digunakan ibunya untuk membungkus gorengan. Ia membaca harga rumah, lokasi, dan spesifikasi. Kadang ia tidak mengerti, tapi ia tetap berusaha mencatat hal-hal penting. Ia juga sering bertanya pada ayahnya tentang biaya membangun rumah. Meski ayahnya hanya seorang buruh bangunan, jawabannya sering memberi Raka gambaran lebih jelas. Perlahan, impiannya berkembang. Jika awalnya hanya ingin memiliki rumah sendiri, kini Raka mulai bermimpi lebih besar, membangun rumah untuk orang lain. Ia membayangkan suatu saat nanti bisa membuat perumahan sederhana yang terjangkau, agar keluarga-keluarga miskin seperti keluarganya bisa memiliki rumah layak tanpa harus pusing membayar kontrakan. Tentu saja, mimpi itu terdengar gila bagi orang-orang di sekitarnya. Seorang remaja miskin, tidak punya modal, tidak punya pengalaman, tapi bermimpi jadi pengusaha properti. Namun, Raka tidak peduli. Ia percaya bahwa setiap kesuksesan besar selalu dimulai dari mimpi yang dianggap mustahil. Malam-malam Raka sering dihabiskan dengan menulis impiannya di buku catatan. Ia menulis rencana-rencana sederhana, seperti tabung 5.000 per minggu, atau belajar cara orang kaya membeli rumah. Catatan itu mungkin terlihat sepele, tapi bagi Raka, itu adalah pengingat bahwa ia sedang menapaki jalan menuju sesuatu yang lebih besar. Tentu saja, jalan itu tidak mulus. Ada banyak saat di mana ia merasa lelah. Ada saat ia ingin menyerah karena tabungannya terasa tidak pernah bertambah. Ada saat ia merasa putus asa karena orang-orang terus meremehkannya. Tapi setiap kali rasa itu datang, ia selalu mengingat wajah ibunya yang lelah, ayahnya yang bekerja keras, dan ejekan teman-temannya yang menyakitkan. Semua itu justru membuatnya bangkit lagi. Di usianya yang masih belia, Raka sudah menanam benih-benih besar di dalam dirinya. Benih itu mungkin belum terlihat hasilnya, tapi ia percaya bahwa suatu hari nanti akan tumbuh menjadi pohon besar yang kokoh. Impiannya bukan sekadar hayalan kosong, melainkan sebuah tujuan hidup yang perlahan mulai ia perjuangkan. Pada akhirnya, masa remaja Raka bukan diwarnai dengan kebebasan tanpa arah, melainkan dengan tekad yang semakin kuat. Di tengah segala kekurangan, ia menemukan sesuatu yang lebih berharga, impian besar yang akan mengubah jalan hidupnya. Dan tanpa ia sadari, langkah-langkah kecilnya, menabung, membaca, belajar, dan bermimpi, sedang menuntunnya menuju masa depan yang luar biasa. Setelah melewati masa remaja dengan impian besar yang terus ia pelihara, Raka akhirnya tiba pada satu titik di mana ia merasa harus melakukan sesuatu. Ia sadar, menabung dan membaca buku saja tidak cukup. Jika ia ingin benar-benar membangun masa depan, ia harus memulai langkah pertama, sekecil apapun langkah itu. Saat itu, Raka baru lulus SMA. Ia tidak langsung bisa melanjutkan kuliah, karena kondisi ekonomi keluarganya tidak memungkinkan. Meski demikian, ia tidak larut dalam kesedihan. Ia tahu, kesempatan bisa datang dari mana saja, asal ia berani mencoba. Maka, dengan sedikit tabungan yang ia kumpulkan sejak remaja, ditambah dengan pinjaman kecil dari seorang kerabat, Raka memberanikan diri membuka usaha pertamanya.
Ide usaha itu datang dari hal yang paling dekat dengan hidupnya, rumah. Sejak kecil ia sudah terbiasa melihat ayahnya bekerja sebagai buruh bangunan, mengaduk semen, memaku kayu, dan mengangkat bata. Ia juga sering mendengar orang-orang mengeluh tentang biaya renovasi rumah yang mahal. Dari situ, ia berpikir, kenapa tidak mencoba membuka jasa renovasi rumah kecil-kecilan? Modal yang ia miliki tidak besar. Ia hanya membeli beberapa peralatan sederhana, palu, gergaji, ember, dan sekop. Untuk sisanya, ia meminjam dari ayahnya atau menyewa dari orang lain. Dengan penuh semangat, ia mencetak brosur sederhana di warung fotokopi, menuliskan penawaran jasa renovasi murah dengan tulisan tangan yang seadanya. Ia kemudian membagikan brosur itu ke tetangga dan warga sekitar. Hari-hari pertama penuh dengan harapan. Raka membayangkan akan segera mendapat panggilan pekerjaan, lalu menghasilkan uang, dan perlahan membesarkan usahanya. Namun, kenyataan jauh berbeda. Tidak ada yang tertarik dengan jasa renovasinya. Brosur-brosurnya hanya berakhir di tong sampah, dan beberapa orang bahkan menertawakannya. Anak baru lulus SMA, bisa apa? Renovasi rumah itu bukan main-main, kata seorang tetangga sambil menggeleng. Meski kecewa, Raka tidak menyerah. Ia terus mencoba. Ia mendatangi rumah-rumah yang terlihat butuh perbaikan kecil, lalu menawarkan jasanya secara langsung. Kebanyakan menolak, ada yang berkata halus, ada pula yang sinis. Tapi akhirnya, setelah berbulan-bulan, ada seorang warga yang memberinya kesempatan. Ya sudah, coba perbaiki atap dapur saya yang bocor, kata seorang ibu rumah tangga. Meski bayarannya kecil, Raka menerimanya dengan penuh semangat. Dengan bantuan ayahnya, Raka berhasil memperbaiki atap dapur itu. Meski hasilnya tidak sempurna, ibu itu cukup puas. Dari situlah, perlahan-lahan, ada beberapa pekerjaan kecil lain yang datang. Raka memperbaiki pagar, mengecat dinding, dan mengganti lantai. Setiap pekerjaan ia kerjakan dengan hati-hati, meski bayarannya tidak seberapa. Baginya, ini adalah proses belajar yang sangat berharga. Namun, jalan itu tidak selalu mulus. Ada kalanya pekerjaan yang ia lakukan tidak sesuai harapan pelanggan. Pernah suatu kali, ia salah mengukur ukuran jendela yang dipasang, sehingga harus membeli kayu baru dengan uang pribadinya. Kerugian itu membuatnya hampir menyerah. Mungkin benar kata orang, aku belum pantas di dunia ini, pikirnya dalam hati. Tapi setiap kali rasa putus asa datang, ia selalu teringat pada mimpinya, memiliki rumah sendiri, dan kelak membangun rumah untuk banyak orang. Rasa sakit karena gagal ia ubah menjadi pelajaran. Dari kesalahan ukuran jendela, ia belajar pentingnya teliti. Dari pelanggan yang marah, ia belajar pentingnya komunikasi. Dari kerugian uang, ia belajar pentingnya mengatur keuangan. Raka mulai menyadari bahwa kegagalan bukanlah akhir, melainkan bagian dari proses. Ia ingat sebuah kalimat dari buku yang pernah ia baca, kegagalan hanyalah batu loncatan menuju keberhasilan. Kalimat itu terus ia pegang. Maka, meski usahanya sering jatuh bangun, ia tetap melanjutkannya. Satu hal lain yang ia pelajari adalah arti kerja keras. Sebagai anak muda, ia sering kelelahan. Tangan kapalan karena memegang palu dan gergaji, tubuh pegal karena mengangkat material. Tapi ia tidak mengeluh. Ia justru merasa bangga, karena ia tahu keringatnya itu bukan sia-sia. Setiap tetes keringat mendekatkannya selangkah ke arah mimpinya. Perlahan, reputasi Raka mulai terbentuk. Meski masih kecil-kecilan, beberapa warga mulai mengenalnya sebagai pemuda yang mau bekerja keras dan bisa dipercaya. Kadang ia mendapat tawaran mengecat rumah, kadang hanya memperbaiki pintu. Tidak banyak, tapi cukup untuk menambah pengalaman dan sedikit tabungan. Namun, di balik semua itu, ada pula orang-orang yang meremehkannya. Apa yang bisa dicapai anak itu? Jasa renovasi kecil begitu mana bisa bikin dia sukses, kata seorang tetangga. Ada juga yang bilang, percuma, paling sebentar lagi berhenti. Komentar-komentar itu sempat membuat Raka goyah, tapi ia memilih untuk tidak peduli.
Ia tahu, membuktikan dengan tindakan lebih baik daripada menjawab dengan kata-kata. Suatu malam, setelah seharian bekerja, Raka duduk termenung di depan kontrakan. Tangannya kotor, tubuhnya pegal, tapi hatinya justru hangat. Ia menyadari satu hal penting. Meski kecil, ia sudah memulai. Ia sudah mengambil langkah pertama. Dan itu lebih baik daripada hanya bermimpi tanpa pernah bertindak. Dalam hati ia berkata, mungkin sekarang aku belum berhasil. Mungkin usahaku masih kecil, penuh kegagalan. Tapi aku sudah berjalan di jalanku sendiri. Aku sudah melangkah. Langkah pertama itu memang tidak memberinya banyak uang. Bahkan, seringkali membuatnya rugi. Namun, yang ia dapatkan jauh lebih berharga. Pengalaman, pelajaran, dan mental untuk menghadapi rintangan. Semua itu kelak akan menjadi bekal yang sangat penting ketika ia menemukan peluang besar di masa depan. Setelah melewati masa-masa awal dengan usaha renovasi kecil-kecilan, Raka mulai merasa ada sesuatu yang kurang. Ia memang mendapat pengalaman berharga, tapi ia sadar bahwa perbaikan kecil tidak akan pernah cukup untuk membawanya ke tujuan besar. Dari hari ke hari, ia semakin yakin bahwa ia harus mencari jalan lain. Jalan yang lebih besar, lebih menantang, tapi juga lebih menjanjikan. Raka mulai memperhatikan kondisi di kotanya. Kota kecil itu berkembang pesat, terutama karena letaknya tidak jauh dari ibu kota. Banyak orang dari luar kota datang untuk bekerja, dan kebutuhan akan tempat tinggal semakin tinggi. Namun, harga rumah yang ditawarkan pengembang besar terlalu mahal bagi masyarakat menengah ke bawah. Akibatnya, banyak keluarga terpaksa terus tinggal di kontrakan, sama seperti keluarganya dulu. Dari situlah, pikiran Raka terbuka. Ia mulai melihat sebuah celah, kebutuhan rumah sederhana dengan harga terjangkau. Ia berpikir, jika ada yang bisa menyediakan rumah dengan harga miring, pasti banyak orang yang tertarik. Dan siapa bilang hanya perusahaan besar yang bisa melakukannya? Sejak itu, Raka semakin sering mengamati iklan-iklan properti di koran, majalah, bahkan selebaran. Ia membandingkan harga, lokasi, dan tipe rumah. Ia juga menyempatkan diri datang ke pameran properti di kota besar. Meski hanya berkeliling tanpa membeli apapun, ia mencatat banyak hal. Baginya, itu seperti sekolah gratis. Ia belajar langsung dari para agen dan pengembang besar tentang cara mereka memasarkan rumah. Suatu hari, Raka bertemu dengan seorang kenalan lama ayahnya, Pak Suryo, seorang mandor bangunan. Dari obrolan santai itu, Raka mendapat banyak informasi. Pak Suryo bercerita bahwa biaya membangun rumah sederhana sebenarnya tidak terlalu besar. Yang membuat harga rumah melambung adalah tanah dan margin keuntungan pengembang besar. Mendengar itu, mata Raka berbinar. Ia mulai membayangkan, bagaimana jika ia bisa membeli tanah kecil, lalu membangun rumah sederhana di atasnya dengan biaya hemat? Namun, ide itu terdengar terlalu besar bagi orang-orang di sekitarnya. Ketika Raka menceritakan mimpinya kepada seorang teman, temannya hanya tertawa. Kamu pikir beli tanah itu semudah beli bakso? Modal dari mana? Kamu kan cuma tukang renovasi kecil-kecilan. Raka tidak marah. Ia tahu wajar jika orang lain tidak percaya. Tapi di dalam hatinya, keyakinan itu semakin kuat. Ia mulai menabung lebih serius. Setiap rupiah dari pekerjaannya ia sisihkan. Ia bahkan rela mengurangi makan enak dan hiburan demi bisa menambah tabungan. Selain itu, ia juga mulai mencari informasi tentang tanah murah di pinggiran kota. Meski uangnya masih jauh dari cukup, Raka tidak berhenti bermimpi. Ia tahu, langkah besar selalu dimulai dari mimpi. Namun, ia juga paham mimpi butuh strategi. Maka, ia menyusun rencana kecil. Bekerja keras di jasa renovasi sambil terus belajar tentang properti, hingga suatu saat ia benar-benar siap. Sementara itu, usahanya di bidang renovasi mulai membawanya ke banyak pertemuan dengan orang-orang baru. Ada pemilik rumah, agen properti kecil, bahkan tukang bangunan lain. Dari mereka, Raka banyak mendengar cerita tentang bagaimana bisnis properti berjalan. Ia belajar tentang risiko, tentang keuntungan,
juga tentang jebakan-jebakan yang sering membuat orang gagal. Ada satu momen yang benar-benar mengubah cara pandang Raka. Saat itu, ia diminta membantu merenovasi rumah milik seorang investor kecil. Dari obrolan dengan investor itu, ia tahu bahwa rumah yang sedang direnovasi sebenarnya dibeli dalam kondisi rusak dengan harga murah, lalu diperbaiki sedikit, dan dijual kembali dengan harga lebih tinggi. Investor itu mengaku sudah berkali-kali mendapat untung dari cara itu. Malamnya, Raka tidak bisa tidur. Ia terus memikirkan hal itu. Membeli rumah murah, merenovasi, lalu menjual kembali. Sebuah konsep sederhana tapi brilian. Ia membayangkan, jika ia bisa melakukan hal serupa, itu bisa menjadi jalan baginya untuk masuk ke dunia properti. Ia sadar, ia belum punya modal besar, tapi ia punya pengalaman renovasi. Bukankah itu bisa jadi keunggulannya? Sejak hari itu, arah pikirannya semakin jelas. Ia tidak lagi hanya melihat renovasi sebagai pekerjaan kecil. Ia melihatnya sebagai pintu masuk menuju bisnis properti. Dengan keterampilan yang sudah ia miliki, ia yakin bisa melangkah lebih jauh. Ia hanya butuh keberanian untuk memulai. Raka lalu mulai mengumpulkan data rumah-rumah tua di sekitar kotanya. Ia mencatat alamat, kondisi bangunan, dan harga yang ditawarkan. Ia juga memberanikan diri bertanya langsung kepada pemilik rumah, meski seringkali ditolak mentah-mentah. Tapi ia tidak menyerah. Ia percaya, jika terus berusaha, suatu saat kesempatan itu akan datang. Meski banyak orang skeptis, Raka tetap melangkah. Ia tidak ingin hanya menjadi tukang renovasi selamanya. Ia ingin menjadi pemain di dunia properti. Baginya, ini bukan sekadar soal uang, tapi juga soal harga diri. Ia ingin membuktikan kepada semua orang yang pernah meremehkannya bahwa seorang pemuda sederhana pun bisa bersaing di dunia besar. Dan benar saja, setelah berbulan-bulan mencari, Raka akhirnya menemukan sebuah peluang. Ada sebidang tanah kecil di pinggiran kota yang dijual murah karena pemiliknya butuh uang cepat. Tanah itu tidak strategis, tapi cukup untuk membangun sebuah rumah sederhana. Harganya masih jauh di luar jangkauan Raka, tapi untuk pertama kalinya ia merasa mimpi itu tidak lagi sekadar angan. Ia bisa melihat jalannya mulai terbuka. Hari itu, Raka berdiri di depan tanah kosong itu dengan hati berdebar. Ia belum tahu bagaimana caranya mengumpulkan modal, belum tahu siapa yang bisa membantunya, tapi ia tahu satu hal, inilah peluang yang selama ini ia cari. Meski orang lain mungkin melihatnya sebagai tanah biasa, Raka melihatnya sebagai awal dari perjalanan besar. Mimpi besar memang selalu datang bersama ujian. Setelah menemukan tanah yang menurutnya bisa menjadi awal perjalanan besar, Raka bersemangat mengatur langkah selanjutnya. Ia sudah punya gambaran, membeli tanah itu, membangun rumah sederhana di atasnya, lalu menjual dengan harga terjangkau. Namun, yang menjadi masalah utama adalah satu hal, modal. Harga tanah itu jauh di atas tabungan Raka. Kaleng bekas biskuit yang dulu ia gunakan untuk menyimpan uang jelas tidak cukup. Meski ia sudah menabung bertahun-tahun, jumlahnya hanya sebagian kecil dari harga tanah. Tapi Raka tidak menyerah. Ia mulai mencari jalan. Langkah pertama yang ia lakukan adalah mendatangi bank. Dengan kemeja sederhana dan sepatu yang sudah agak usang, ia memberanikan diri masuk ke ruang nasabah. Hatinya berdebar, tapi wajahnya ia paksa tetap tenang. Ia menjelaskan rencananya kepada petugas bank, membeli tanah kecil, membangun rumah, lalu menjualnya kembali. Ia berharap bisa mendapatkan pinjaman. Namun, reaksi petugas bank membuat hatinya runtuh. Petugas itu menatapnya dengan tatapan penuh ragu, lalu berkata, "Anak muda, ide kamu bagus, tapi kamu punya jaminan apa? Penghasilan tetap ada? Rekening tabungan cukup? Kami tidak bisa memberikan pinjaman hanya berdasarkan semangat." Raka keluar dari bank dengan langkah gontai. Penolakannya terdengar halus, tapi isinya jelas. Mereka tidak percaya padanya. Bagi bank, ia hanya pemuda tanpa penghasilan tetap, tanpa aset, tanpa jaminan. Mimpinya terlalu besar untuk ukuran dirinya. Tidak berhenti di situ,
Raka mencoba mendekati beberapa orang kaya di kotanya yang dikenal suka berinvestasi. Ia menawarkan kerjasama. Mereka menyediakan modal, ia yang mengurus pembangunan. Namun, hampir semua menolak dengan alasan serupa. Kamu siapa? Pengalamanmu apa? Usaha kamu apa sudah jelas? Ada yang menertawakannya, ada pula yang sekadar tersenyum sinis. Penolakan demi penolakan membuat hati Raka goyah. Di rumah, ia termenung. Ayahnya melihat kegelisahan itu, lalu berkata, "Nak, kalau mudah, semua orang sudah melakukannya. Jangan patah semangat hanya karena ditolak. Kamu harus cari cara lain." Kata-kata itu menyalakan semangat Raka kembali. Ia sadar, menyerah bukan pilihan. Jika jalan besar tertutup, ia harus mencari celah kecil. Maka, ia mulai berpikir kreatif. Ia mencoba menambah penghasilan dari jasa renovasi dengan menerima pekerjaan lebih banyak, meski tubuhnya sering kelelahan. Ia juga mencoba membuat sketsa rumah sederhana, lalu menunjukkan kepada orang-orang sebagai bukti keseriusannya. Namun, cibiran dari sekitar tidak pernah berhenti. Setiap kali ia berbicara tentang mimpinya, selalu ada yang menyepelekan. "Ah, anak kontrakan mau jadi pengusaha properti? Mimpi kali." Ada pula yang berkata, "Urus saja hidupmu dulu, jangan mimpi terlalu tinggi." Cibiran itu sering membuat Raka sakit hati. Tapi di sisi lain, ia gunakan sebagai bahan bakar. Setiap ejekan ia simpan dalam ingatannya, sebagai alasan untuk terus berjuang. Ia ingin suatu hari membungkam semua mulut yang meremehkannya dengan bukti nyata. Suatu kali, Raka memberanikan diri mendatangi seorang investor muda yang baru pulang dari luar negeri, bernama Ardi. Berbeda dengan yang lain, Ardi mau mendengarkan dengan serius. Ia membaca sketsa Raka, lalu berkata, "Idemu bagus, tapi kamu masih terlalu hijau. Aku butuh bukti dulu. Kalau kamu bisa menunjukkan satu proyek kecil yang berhasil, aku mungkin akan mempertimbangkan." Ucapan itu membuat Raka merenung. Benar juga, orang lain tidak akan percaya hanya dengan kata-kata. Mereka butuh bukti nyata. Maka, ia memutuskan untuk memulai dari sesuatu yang lebih kecil. Meski sulit, ia mencoba mencari rumah tua yang sangat murah, lalu memperbaikinya sebisanya dengan uang tabungan. Itu mungkin tidak akan menghasilkan banyak, tapi cukup untuk membuktikan bahwa ia bisa. Meski begitu, perjuangan tetap berat. Uangnya habis-habisan, tenaganya terkuras. Kadang ia tidur hanya 3 jam sehari karena siang bekerja, malam merencanakan. Kadang ia bingung harus makan apa karena uang sudah habis untuk membeli material. Namun, setiap kali lelah itu datang, ia kembali mengingat mimpinya. Orang-orang tetap mencibir. Bahkan ada tetangga yang berkata, "Ngapain capek-capek, ujung-ujungnya gagal juga." Tapi Raka memilih tidak menjawab. Ia tahu, jawabannya bukan di mulut, melainkan di hasil. Di tengah segala kesulitan itu, Raka justru menemukan satu kekuatan baru, tekad yang semakin kokoh. Ia belajar bahwa kesuksesan tidak akan datang tanpa rintangan. Justru rintanganlah yang menguji apakah seseorang benar-benar serius dengan mimpinya atau hanya asal bicara. Malam itu, setelah seharian bekerja keras memperbaiki rumah tua yang ia beli dengan tabungan tipis, Raka duduk di teras. Tangannya penuh luka, tubuhnya lelah, tapi matanya berbinar. Ia sadar, meski jalannya berat, ia sedang benar-benar bergerak menuju impiannya. Dan ia yakin, suatu hari nanti semua penolakan, semua cibiran, semua rasa sakit akan terbayar lunas. Rumah tua yang dibeli Raka dengan seluruh tabungan akhirnya selesai direnovasi. Meski sederhana, hasilnya jauh lebih layak dibandingkan kondisi awal. Cat dinding baru, genteng yang tak lagi bocor, dan sedikit sentuhan di bagian dalam membuat rumah itu terlihat segar. Bagi Raka, rumah tersebut bukan sekadar bangunan, melainkan bukti nyata dari kerja kerasnya. Ia lalu memberanikan diri memasang iklan sederhana di papan dekat jalan raya. Rumah dijual, harga terjangkau. Awalnya, tak ada yang menanggapi. Tapi setelah beberapa minggu,
seorang keluarga kecil datang menanyakan rumah itu. Mereka terlihat kagum karena rumah tersebut cocok dengan kebutuhan dan dana mereka. Tanpa banyak tawar-menawar, rumah itu akhirnya terjual. Keuntungan yang Raka dapatkan memang tidak besar, tapi bagi dirinya itu lebih berharga dari sekadar uang. Itu adalah validasi pertama bahwa mimpinya bukan hanya omong kosong. Ia berhasil membuktikan kepada dirinya sendiri, dan juga orang lain, bahwa ia bisa. Kabar penjualan rumah itu menyebar cepat. Beberapa orang yang dulu mencibir mulai diam. Bahkan, investor muda bernama Ardi, yang sebelumnya menolak, kembali menghubungi Raka. "Aku lihat kamu berhasil menjual rumah itu. Sepertinya aku mulai percaya kamu punya kemampuan," kata Ardi. Kesempatan itu menjadi titik balik. Dengan tambahan modal dari Ardi, Raka mulai berani mengambil proyek sedikit lebih besar. Kali ini bukan lagi satu rumah, tapi 2 sekaligus. Ia bekerja lebih keras, mengatur waktu lebih disiplin, dan menjaga kepercayaan semua pihak. Perlahan, nama Raka mulai dikenal di lingkungannya sebagai anak muda yang mampu menghadirkan rumah sederhana dengan harga terjangkau. Dari kegigihannya yang dulu diremehkan, kini muncul secercah kebangkitan. 5 tahun berlalu sejak Raka menjual rumah pertamanya. Usahanya berkembang pesat. Dari hanya satu rumah, kini ia mampu membangun puluhan unit dalam satu proyek. Perusahaan kecil yang ia dirikan bersama Ardi berubah menjadi badan usaha resmi dengan nama yang mulai diperhitungkan di kota kecil itu. Di setiap perumahan yang dibangunnya, Raka selalu menekankan 2 hal, harga terjangkau dan kualitas yang layak. Ia tahu benar bagaimana rasanya tinggal di rumah yang rusak, bocor, bahkan nyaris ambruk. Ia tidak ingin keluarga lain mengalami hal yang sama. Karena itu, meski keuntungannya lebih tipis dibanding pengembang besar, Raka tetap bertahan dengan prinsipnya. Dan justru dari situlah kepercayaan masyarakat semakin kuat. Kabar keberhasilan Raka pun menembus ke kota besar. Beberapa investor mengundangnya untuk mempresentasikan konsep bisnisnya. Awalnya ia canggung, duduk di ruangan berisi orang-orang berjas rapi dengan gelar tinggi. Namun, setelah ia mulai berbicara tentang pengalaman hidupnya, semua hadirin terdiam. Mereka mendengar langsung kisah seorang pemuda yang dulunya tak punya rumah, kini mampu membangun rumah untuk banyak orang. "Bapak dan Ibu sekalian, saya bukan pengusaha besar. Saya hanya anak kampung yang dulu sering diejek karena tak punya rumah. Tapi saya percaya, jika kita punya niat tulus, rumah sederhana bisa menjadi mimpi besar bagi banyak keluarga." Ucapan itu membuat ruangan bergemuruh tepuk tangan. Dari pertemuan itu, jaringan Raka semakin luas. Ia mulai membuka proyek di pinggiran ibu kota, bahkan mendapat undangan menjadi pembicara di seminar wirausaha. Foto-fotonya muncul di media lokal dengan judul, "Dari anak tak punya rumah jadi pengusaha properti." Keluarganya yang dulu sering dihina karena hidup menumpang kini tinggal di rumah besar yang nyaman. Ibunya tersenyum setiap kali tetangga berkunjung, dan ayahnya dengan bangga berkata, "Inilah hasil kerja keras anakku." Raka akhirnya mencapai puncak yang dulu hanya ia bayangkan sambil menatap rumah orang lain. Dari seorang pemuda yang dianggap tak mampu, kini ia menjadi pengusaha sukses, memberi pekerjaan bagi puluhan orang, dan inspirasi bagi ratusan lainnya. Di tengah kesibukannya mengelola proyek-proyek besar, Raka masih sering pulang ke kampung halamannya. Ia selalu menyempatkan diri melihat sawah kecil yang dulu ia beli dengan penuh keraguan. Tanah itu sebenarnya hanya sebidang sederhana di pinggir desa, yang awalnya ia kira tidak terlalu berharga. Suatu hari, seorang peneliti dari universitas datang menemuinya. Mereka membawa kabar mengejutkan. Sawah itu ternyata berada di kawasan yang memiliki nilai sejarah tinggi. Di bawah tanah tersebut, tersimpan situs cagar budaya yang baru ditemukan. Pemerintah dan media internasional segera memberi perhatian besar. Awalnya Raka bingung. Ia membeli tanah itu hanya karena murah, tanpa memikirkan apapun. Kini, lahan sederhana itu berubah menjadi pintu masuk ke dunia yang lebih luas. Media meliput kisahnya, bukan hanya sebagai pengusaha muda sukses,
tetapi juga sebagai pemilik lahan bersejarah yang mendapat sorotan internasional. Pak Raka, tanah ini bisa menjadi proyek wisata budaya. Anda bisa bekerja sama dengan pemerintah untuk melestarikannya, ujar seorang pejabat setempat. Kesempatan itu membuka jalan baru. Selain bisnis properti, Raka kini terlibat dalam pembangunan kawasan wisata berbasis sejarah. Namanya semakin dikenal, bukan hanya sebagai pengusaha, tapi juga sebagai tokoh yang berperan dalam melestarikan budaya bangsa. Raka sering merenung. Ia sadar, semua keberhasilan yang ia capai bukan hanya hasil kerja keras, tetapi juga karena takdir yang menuntunnya ke arah yang tak pernah ia bayangkan. Dari seorang anak yang dulu diejek karena tak punya rumah, kini ia menjadi sosok yang memberi manfaat besar bagi banyak orang. Dan di setiap langkahnya, Raka selalu berkata dalam hati, terbukti, mimpi anak kampung pun bisa mengubah dunia.